Apa yang terjadi jika Anda makan delima setiap hari, selama beberapa hari berturut-turut, dan mengamati dengan tenang apa yang berubah pada tubuh Anda? Apakah mungkin untuk benar-benar merasakan perbedaannya tanpa janji-janji ajaib dan tanpa berlebihan? Hari ini, di Diario da Vitalitade, saya akan memandu sebuah eksperimen makanan sederhana yang dirancang untuk mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Jika Anda ingin berpartisipasi, tuliskan di kolom komentar bagaimana Anda berencana mengonsumsi delima dan apa yang Anda harapkan untuk dirasakan. Dan tetaplah di sini sampai akhir, karena kita juga akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Delima menjadi makanan yang sangat populer karena terlihat kecil, tetapi memberikan banyak hal bermanfaat dalam beberapa gigitan saja. Buah ini telah lama digunakan di berbagai budaya, dan saat ini ia mendapatkan tempat karena dua alasan praktis, rasanya yang khas yang cocok dengan salad dan camilan, serta reputasinya yang kaya akan zat antioksidan. Banyak orang juga menyukai ide satu kebiasaan sederhana per hari, sesuatu yang mudah dipertahankan dan tidak bergantung pada diet yang rumit. Secara langsung, delima bekerja di dalam tubuh sebagai paket dukungan nutrisi. Ia menawarkan air, serat, dan senyawa tanaman yang digunakan organisme dalam berbagai jalur. Serat membantu usus bekerja lebih baik dan dapat mengurangi lonjakan gula darah ketika buah ini dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Sementara ikun, senyawa antioksidan membantu menyeimbangkan stres oksidatif yang merupakan proses alami tubuh, namun bisa menjadi lebih intens seiring bertambahnya usia, gaya hidup kurang gerak, tidur yang buruk, dan pola makan rendah sayuran. Sekarang, mari kita mulai eksperimennya. Proposal di sini adalah untuk jangka waktu 15 hari. Ini adalah waktu yang cukup untuk menyadari tanda-tanda awal tanpa mengubahnya menjadi sebuah janji yang muluk. Aturannya sederhana, delima setiap hari. Dalam porsi sedang, lebih baik dalam bentuk buah utuh beserta bijinya atau sebagai bagian dari makanan. Jika memilih jus, idealnya adalah tanpa gula dan dalam jumlah kecil, karena jus memusatkan gula alami dan mengurangi serat. Pada hari-hari pertama, apa yang biasanya muncul adalah sesuatu yang sangat mendasar, perubahan pada indera perasa dan rasa kenyang. Delima memiliki rasa asam dan manis pada saat yang sama, sehingga banyak orang mengurangi keinginan untuk makan manisan yang lebih pekat hanya dengan mengganti camilan sore dengan buah yang bertekstur. Anda juga mungkin menyadari usus sedikit lebih teratur, terutama jika pola makan Anda biasanya rendah serat. Bagi mereka yang sudah makan buah dan sayur setiap hari, perbedaannya mungkin lebih kecil. Pada fase pertengahan eksperimen, ketika kebiasaan sudah terbentuk, tubuh mulai merespons lebih karena konsistensi daripada karena kebaruan. Jika delima menggantikan camilan ultraproses, itu sendiri sudah merupakan sebuah keuntungan. Umumnya terasa sedikit peningkatan stamina sepanjang hari, tetapi ini tidak selalu datang dari delima, melainkan dari keseluruhannya. Lebih banyak serat, lebih banyak hidrasi, kualitas camilan yang lebih baik, dan seringkali berkurangnya kelebihan garam dan lemak dari makanan siap saji. Hasilnya lebih halus dan lebih realistis. Mendekati akhir, yang perlu diamati adalah apa yang tetap stabil. Bagaimana kondisi usus Anda? Bagaimana rasa lapar Anda di antara waktu makan? Delima karena memiliki serat dan kepadatan mikronutrisi yang baik, dapat membantu menjaga rutinitas makan yang lebih teratur. Beberapa orang melaporkan sensasi ringan pada pencernaan ketika mereka makan buah sebagai pengganti hidangan penutup yang berat. Yang lain tidak merasakan apa-apa, dan itu juga normal. Tubuh tidak bereaksi sama pada setiap orang, terutama setelah usia 50 tahun, ketika obat-obatan dan kondisi kesehatan mulai diperhitungkan. Berbicara tentang manfaat yang mungkin, delima menarik untuk kesehatan jantung secara tidak langsung. Buah ini sering muncul dalam percakapan tentang sirkulasi, karena senyawa tanamannya dapat berkontribusi pada fungsi pembuluh darah dan keseimbangan proses peradangan sehari-hari. Ini tidak berarti mengobati penyakit. Ini berarti mendukung apa yang seharusnya sudah dijaga dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik, tidur, dan pemantauan medis. Serat juga membantu dalam pengendalian kolesterol seiring berjalannya waktu, di dalam diet dengan pilihan yang baik, dan bukan sebagai trik yang terisolasi. Untuk audiens di atas 50 tahun, poin praktis lainnya adalah kesehatan usus. Usus yang lebih teratur biasanya meningkatkan kenyamanan, mengurangi kembung, dan bahkan memengaruhi cara Anda merasakan energi dan suasana hati. Delima dapat membantu, karena menambah serat dan variasi senyawa alami yang memberi makan bakteri bermanfaat di usus. Dan ada juga sisi mengunyah dan perhatian saat makan. Mengupas dan memakan delima biasanya merupakan ritual yang lebih lambat. Ini dapat mengurangi makan secara otomatis, yang merupakan keuntungan bagi mereka yang menginginkan keseimbangan berat badan tanpa radikalisme. Sekarang, perhatian dan kemungkinan efek samping.
Beberapa orang mengalami ketidaknyamanan lambung dengan makanan yang lebih asam. Jika Anda memiliki gastritis, reflux, atau sensitivitas, mulailah dengan porsi yang lebih kecil dan amati. Delima juga dapat melancarkan buang air besar pada mereka yang tidak terbiasa dengan serat, atau justru menyumbat pada mereka yang kurang minum air. Sesuaikan hidrasi Anda, dan perhatian jika Anda menggunakan obat-obatan, terutama pengencer darah, obat tekanan darah, diabetes, atau sedang menjalani perawatan berkelanjutan, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda. Buah dan jus dapat mengganggu rutinitas beberapa orang, baik karena gula alami maupun karena interaksi individu. Perhatian penting lainnya adalah formatnya. Jus terasa lebih mudah, tetapi bisa menjadi berlebihan tanpa Anda sadari. Buah utuh biasanya lebih seimbang untuk sehari-hari, karena memberikan serat dan rasa kenyang yang lebih lama. Jika Anda memiliki kecenderungan batu ginjal atau sudah menerima arahan untuk membatasi makanan tertentu, ada baiknya melakukan penyesuaian secara individu. Dan tentu saja, alergi itu ada, meskipun kurang umum. Gatal, bengkak, sesak nafas, atau reaksi kuat adalah tanda untuk berhenti dan mencari evaluasi. Untuk membuat eksperimen ini adil, cobalah untuk tidak mengubah segalanya secara bersamaan. Jika bersamaan dengan delima, Anda mulai lebih banyak berjalan kaki, tidur lebih nyenyak, dan memotong gula, itu bagus untuk hidup Anda, tetapi akan sulit untuk mengetahui apa yang berasal dari mana. Proposal di sini adalah untuk mengamati dengan jujur. Catat meskipun hanya dalam pikiran, 3 hal sederhana: usus Anda, rasa lapar Anda di antara waktu makan, dan stamina umum Anda. Dan bandingkan sebelum dan sesudahnya tanpa ekspektasi keajaiban. Di akhir 15 hari, kesimpulan yang paling seimbang adalah ini. Delima bisa menjadi kebiasaan yang sangat baik, tetapi ia adalah satu kepingan dari teka-teki. Ia tidak menyembuhkan, tidak menggantikan obat, tidak menghapus tahun-tahun kebiasaan buruk. Apa yang bisa ia lakukan adalah menambah nilai. Ia dapat membantu Anda makan lebih banyak serat, memvariasikan buah-buahan, mengurangi makanan ultraproses, dan memasukkan senyawa tanaman yang menarik ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah cukup banyak. Kebiasaan kecil yang diulang biasanya mengalahkan janji-janji besar. Dan peringatan ringan namun penting, video ini bersifat informatif dan tidak menggantikan saran medis atau nutrisi. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, menggunakan obat-obatan atau sedang dalam perawatan, jalan teraman adalah menyelaraskan perubahan apapun dengan seorang profesional. Jika Anda melakukan eksperimen ini, kembalilah ke sini dan ceritakan bagaimana hasilnya. Diario Da Vitalitas terus bersama Anda dengan keseriusan, kejelasan, dan keseimbangan.